لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إبراهيم خليل الله إسماعيل ذبيح الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك موسى النبي كريم الله عيسى النبي روح الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil nabiyyin wal mursalin. Bismillahirabbil siddiqin wasyuhada'i was salihin. Bismillahirabbil mustad'afin. Walhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad وعجل فرجهم الشريف وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة
syafa'atahu. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salam salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini ada keberkahan luar biasa, nikmat yang tidak akan mampu kita tunaikan hak syukurnya. Pada hari-hari pertama di bulan Dzulqa'dah, kita mengambil keberkahan dengan peringatan dua wiladah Sayyidah Fatimah Al-Ma'sumah salamullah alaiha dan Al-Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi afdalut tahiyyati wan taslim. Pada saat yang sama juga insyaallah kita akan alap berkah dari para jemaah haji zuwar Baitillahil Haram yang insyaallah akan menaikkan ibadah haji pada tahun ini, dan ada keberkahan halal bihalal, keberkahan silaturahmi, keberkahan saling memaafkan, saling mengunjungi. Jadi ketahuilah kadar berkahnya pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kekurangan kita dalam menunaikan hak syukurnya. Dahulu saya punya kebiasaan, saya bawa pulpen, saya bawa buku, teringat sesuatu atau dapat sesuatu dengan segera saya tuliskan. Buku saya yang dulu sebelum era handphone itu sekitarnya penuh catatan. Bahkan kalau ini buku, ini halaman buku, sudah tidak ada banyak yang bisa ditulis, tapi saya tuliskan juga di bagian halaman-halaman itu. Jadi ingat sesuatu segera saya tuliskan. Dan kalau saya look back pada bacaan-bacaan itu, selain nostalgic, selain juga nostalgia, mengingatkan kembali tahapan-tahapan dalam hidup. Nah, satu yang saya ingat segera, saya tulis waktu itu di bukunya kamus lagi, kamus bahasa Jerman. Waktu itu saya di Jerman, belajar bahasa Jerman, saya bawa kamus bahasa Jerman. Ingat sesuatu, saya tulis di situ. Dan banyak yang rahasia dari yang ada di situ. Antara lain saya ingat saya menulis satu kutipan dari Jalaluddin Rumi. Saya kira ini tulisan asli beliau, karena beberapa penyair Persia itu menuliskan puisinya bahasa Farsi dan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada kaidah arud. Arud itu ritme. Kalau kita kayak pantun AB. Bahasa Arab itu punya kaidahnya lebih dari beberapa pola. Ilmu arud namanya. Dan memahami mukjizat Al-Quran dari ilmu arud itu adalah keindahan tersendiri. Saking sulitnya penyair modern Arab tidak menggunakan ilmu arud itu, sehingga disebutnya syair Arab modern. Karena mau kembali berpatokan pada ilmu arud sulit. Dan orang akan terkagum-kagum, takjub dengan Al-Quran karena keindahan ilmu arud itu. Nah, yang melanjutkan ilmu arud sebetulnya para penyair Persia. Dari penyair Parsi ini masuk ke dalam bahasa Indonesia, itu yang diri gurindam dalam sastra kita. Sebetulnya asal usulnya di situ. Jalaluddin Rumi menulis kalimat ini yang saya tulis dalam cover halaman belakang sih, kamus bahasa Jerman itu. Likulli syai'in lahu syahid yadullu ala annahu wahid. Artinya pada segala sesuatu itu ada saksi. Segala sesuatu bersaksi bahwa dialah al-wahid. Rumi syairnya sufistik. Tentu dia yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli syai'in lahu syahid yadullu ala annahu wahid. Sungguh pada segala sesuatu itu ada kesaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemahasuciannya. Juga semalam ada walimatus safar untuk jemaah haji
warga tempat kita semua berada sekarang ini. Dan kita ikut alah berkah juga dari yang berangkat dari warga. Semalam itu sejak awal sampai akhir semua adalah kalau disebut jejak-jejak peninggalan Allah yarham. Sejak pembawa acaranya sampai yang bawa nasyid dan selawatannya, itu salawat sebetulnya di antara favorit Allah yarham yang disambungkan dengan labbaik Allahumma labbaik, yaitu hasbi rabbi jallallah. Itu di antara salawat favorit Allah yarham. Kemudian ada sambutan. Di sini ada kelompok namanya P4HK. Sisa-sisa zaman Orde Baru lah disingkat-singkat. P4HK, panitia penyelenggara pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji kampus. Dan itu kerukunan yang sangat luar biasa, sangat baik. Kalau ada jemaah yang berangkat, panitia itu sudah siap tanpa merepotkan keluarga. Mereka pasang umbul-umbul, mereka pasang spanduk selamat jalan. Nanti kalau mereka pulang, pasang umbul-umbul lagi spanduknya selamat datang. Sehingga jemaah sudah tahu berapa air zam-zam yang mesti disiapkan. Nah, oleh-oleh yang dimaksud bagi-bagi oleh-oleh spiritual, oleh-oleh rohaniah. Nah, kata Pak Haji Karsono sebagai ketua P4HK, beliau cerita pendiri P4HK ini adalah Allah yarham, dengan tujuan untuk mempererat persaudaraan, menyebarkan keberkahan haji dan sebagainya. Dan ketika Pak Haji Muhammad Suwaryo semoga memanjangkan usia beliau kemudian memberikan tausiah, beliau juga cerita tentang apa-apa yang disampaikan Allah yarham. Pokoknya semua tentang Allah yarham kemarin itu. Jadi likulli syai'in lahu syahid yadullu ala annahu wahid. Itu mengingatkan kita terus, segala sesuatunya mengingatkan kita. Termasuk doa yang dibacakan di akhir, wabarik lil hujjaji wazuwari fi zadi wan nafaqah wa qadima aujabta alaihim minal haji wal umrah. Nah, di antara yang Pak Haji Suwaryo kemarin sampaikan, saya dengar pertama kali ini dari Allah yarham, dan kemudian saya baca hadisnya, yaitu mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam digelari Khalilullah. Karena dalam nasyid yang disenandungkan itu ada Ibrahimu Khalilullah. Jadi yang mengatur jalan acara semalam itu para penyenandung nasyid ini, isinya ada Nabi Ibrahim sebagai Khalil Allah. Mengapa disebut sebagai Khalilullah? Satu, karena Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah daripada kehendak dirinya. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah mengeluh, beliau baca riwayat. Nah, yang ketiga ini saya dengar dari Allah yarham, kata beliau di mimbar ini ketika beliau menyampaikan tausiah, yaitu Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali mencari kawan. Tidak pernah makan kecuali mencari kawan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan sendirian, selalu ada teman, begitu. Ya, perasaan haru termasuk kita kumpul sekarang ini tentu akan selalu mengingatkan pada beliau, pada ibunda, pada jemaah almarhumin kita semuanya. Satu di antara yang saya ingat, kita semua ingat dari beliau, dari Allah yarham, adalah ketika menceritakan tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ibrahimu Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah. Nah, ketika di akhir, ketika Allah SWT menyampaikan, sekarang ini kurang lebih maknanya saya menyampaikan bil makna, bahwa sudah akhir ini saat bicara ini antara Allah Ta'ala dan Nabi Musa ini. Setelah ini Nabi Musa alaihissalam tidak dapat lagi mendengar langsung berbicara Maha Suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari apapun yang kita pahami bentuk pembicaraan itu. Kemudian Nabi Musa bertanya, aina ajiduka ya Rabb? Lalu bagaimana aku mencarimu ya Allah? Bagaimana aku menemukanmu ya Allah? Ibu dan bapak pasti ingat Allah yang menyampaikannya kepada kita.
Jawaban Allah Ta'ala pada Nabi Musa itu adalah, carilah aku di antara mereka yang hancur hatinya. Bahasa Arabnya, indal munkasirati qulubuhum. Carilah aku di antara mereka yang hancur hatinya. Dahulu saya mengira, dan dalam riwayat juga disampaikan, orang yang hancur hatinya itu adalah orang yang punya banyak masalah, diuji dengan berbagai musibah, penderitaan, kesulitan hidup dan sebagainya. Itu yang hancur hatinya. Bahkan saya sempat berbincang juga, bertanya pada Allahyarham, kalau di antara misi sekolah itu adalah mengajak anak-anak kepada orang-orang yang hancur hatinya, saya tanya beliau, kemana Pak? Karena definisi hancur hatinya itu sebetulnya luas. Kalau dibawa ke panti asuhan, ya dibawa ke berbagi bakti sosial, ya. Tapi saya merasa, karena itu saya sampaikan Bapak, saya merasa masih belum memenuhi hak membawa kepada orang-orang yang hancur hatinya. Karena boleh jadi orang yang hancur hatinya itu tidak ditemui, boleh jadi. Bukan hanya, maksud saya, bukan hanya misalnya pada rumah yang terlihat rapuh dan sebagainya, tapi pada rumah mentereng pun itu banyak orang yang hancur hati. Munkasirati qulubuhum, tidak terbatas hanya pada masalah ekonomi, tidak. Orang-orang yang hancur hatinya itu di berbagai tempat, di berbagai penjuru. Jadi bagaimana mengajak anak-anak untuk mendekati mereka yang hancur hatinya ini? Yang pertama, kemungkinan yang pertama, sekali lagi, orang-orang yang diuji dengan berbagai musibah. Kadang hati manusia itu hancur ketika ia dizalimi, ketika ia dimusuhi, ketika ia tidak mampu untuk memperjuangkan haknya, ketika ia tidak mampu melawan kezaliman dan permusuhan atasnya, dan seterusnya. Kadang juga hancur hati manusia itu bisa babi kathratil humumi wal ibtilaat, karena banyaknya kegelisahan, banyaknya penderitaan. Ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini indahnya hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru hadisnya dalam Al-Bihar. Annahu la ya'ti 'ala ar-rajuli minkum zamanun. Innahu la ya'ti 'ala rajuli minkum zamanun. Sesungguhnya akan datang satu masa pada setiap di antara kalian, la yuktab 'alaihi sayyi'atun, tidak dituliskan baginya keburukan. Jadi saat itu, ketika kita dapat saat itu tidak dituliskan atas kita keburukan. Wa dzalika annahu mubtali'un bihammil ma'as, dan itu ketika ia diuji dengan penderitaan, kesulitan pencarian kehidupan. Bagaimana Islam misalnya betul-betul memberikan kepada kita, mendorong untuk mencari nafkah yang halal, bekerja sebaik-baiknya. Hatta bahkan dalam kesulitan pencarian nafkah yang halal itu kita menderita, saat itu tidak dituliskan bagi kita keburukan. Dan waqala, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat yang indah, annallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai setiap hati yang diliputi dengan kesedihan. Hazin, hati yang bersedih. Allah Ta'ala mencintai hati yang bersedih. Jadi ibu dan bapak itu kondisi hati harus sukacita atau sedih? Innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai setiap hati yang bersedih. Jadi kita senang atau sedih? Nah, ternyata saya memaknai indal munkasirati qulubuhum itu bukan hanya kepada mereka yang melawan kezaliman, bukan hanya kepada mereka yang diuji dengan berbagai penderitaan, tapi pada setiap di antara kita. Setiap kita itu punya hati yang hancur tanpa terkecuali. Karena Allah Ta'ala subhanahu wa jalla jalaluh, dan Allah Ta'ala selalu bersamamu kapanpun, bagaimanapun kau berada.
Setiap kita itu tanpa terkecuali itu punya hati yang sedih, punya hati yang perih, punya hati yang berkeping-keping. Dan tidak selalu harus dengan ujian, musibah, penderitaan, kesulitan kehidupan. Termasuk diantaranya karena kerinduan. Karena kerinduan kepada orang-orang yang kita cintai, kerinduan kepada para teladan suci. Itu qalbun hazin, hati yang bersedih. Kemarin pagi juga ada walimah di warga di sini, dan saya selalu terharu akan ingat Allah yarham bapak dan mama. Itu sahabat-sahabat beliau-beliau. Saya ceritalah kalau Allah yarham mama itu, dan ibu-ibu warga di sini sangat tahu. Mama itu dan ibu-ibu jemaah juga pasti tahu. Kalau ketemu sama orang itu selalu keadaannya itu dua, campuran dua. Satu sisi tersenyum, sukacita karena bertemu, tapi sisi lain selalu menitikkan air mata, selalu berkaca-kaca. Belakangan saya pahami, karena kalau kita sehat, tidak ada apapun yang kita rasa, kita masih merasa, kita masih bisa melihat esok hari. Tapi ketika seseorang itu punya sesuatu yang dia derita, punya penyakit, punya yang jadi batasan atas kondisi fisik dia, tidak dapat dengan mudah. Misalnya, pertemuan dengan siapapun akan menjadi pertemuan yang sangat berharga, dan boleh jadi adalah pertemuan yang terakhir. Setiap saat menjadi sangat berharga. Berapa waktu yang lalu saya pulang goes. Belum pulang sih, masih di jalan. Jadi istirahat, ada tempat nyantai, ngopi, saya masuk istirahat. Lalu ada orang di situ, bapak-bapak di situ lihat saya, "Akang di manten," ya bicaralah. Saya bilanglah, "Dari Kiara Condong ini dan itu." Kalau disebut mungkin ini bapak, tanyanya itu sampai cukup rinci. Kadang mungkin kita risih, kata orang tidak kita kenal tiba-tiba tanya banyak hal. Ngobrolnya itu cukup lama. Paling tidak karena beliau duduk, saya berdiri. Baru datang disapa, ngobrol. Sampai tanya nama, tanya pekerjaan dan lain sebagainya. Kan kalau di ini orang kepo sekali, pengen tahu, baru juga ketemu sudah tanya A sampai Z. Kemudian dia berkata begini, "Maafkan, sekarang ini saya punya kebiasaan. Setiap orang yang saya lihat dengan mata, saya akan selalu tanya siapa dia, apa yang dia lakukan, bagaimana keadaan. Setiap orang yang saya kontak mata dengan dia, pasti saya selalu tanya." Dan di situ saya mengerti, mungkin ada pengalaman hidup yang mengubah beliau, yang kemudian menjadikan bertemu dengan orang itu sesuatu yang sangat berharga, yang beliau perlakukan istimewa. Jadi saya tidak merasa tersinggung, saya malah terima kasih. Bapak mengajarkan bagi saya sesuatu untuk selalu menghormati siapapun, hatta bahkan orang yang tidak kita kenal. Saya masih pakai baju goes, pakai helm itu. Tanya itu. Nah, boleh jadi sekali lagi seperti Allah yarham mama, kesempatan bertemu dengan orang itu kesempatan yang menjadi ya sangat dihargai, sangat istimewa, karena tidak tahu apakah esok hari masih dapat bertemu. Beberapa tamu sejak Allah yarham, ketika ada yang jaga misalnya di depan rumah, kan tidak semua mengetahui sejak awal. Banyak yang berkunjung ke rumah Allah yarham sebelum Bapak menjadi anggota dewan, biasa terbuka, masuk saja. Rumah depan itu kan rumah yang sangat terbuka. Setelah beliau menjadi anggota dewan, ada yang jaga. Ada yang mau datang, teman-teman yang jaga ini tidak kenal. Sudah janjian belum? Belum. Memang belum, karena biasa juga dulu memang bertahun-tahun tidak datang. Beliau rupanya tidak kekurangan akal.
ketika tidak bisa bertemu dengan Allah Yang, kemudian tanya, kalau Miftah di mana? Gitu. Oh, kalau ini di belakang. Boleh saya ke sana? Oh, silahkan. Gitu. Langsung dibawa. Begitu ketemu saya kan langsung, ya Allah, Bu, Pak, apa kabar? Saya langsung bawa ketemu mama bapak lewat jalan belakang. Jadi langsung ketemu ya. Itu juga ternyata menjadi pertemuan-pertemuan yang terakhir. Belakangan ini saya dapat berita-berita dari keluarganya dan saya merasa bersalah karena tidak tahunya belakangan ibu sudah nggak ada dan lain sebagainya. Ya. Saya tanya di mana alamat dimakamkan, mudah-mudahan bisa menunaikan kifarat karena kurang silaturahmi. Rasa bersalah itu, kerinduan itu juga yang membuat kita ini akan selalu menjadi orang-orang yang hancur hati. Kepada siapa orang-orang yang hancur hatinya itu kemudian harus menuju? Saya dulu, sekarang juga insya Allah punya apapun yang saya pikirkan, apapun permasalahan, kalau ke mama minta doa, kalau ke bapak cerita masalahnya. Masalahnya tidak cerita sama mama, masalahnya sama bapak saja. Sama mama minta doanya. Kita tidak membebankan permasalahan itu kepada beliau-beliau, tapi hanya dengan bercerita saja sebetulnya sudah jauh melapangkan dada, jauh membuat kita itu lega. Para orang tua kita itu kan para azimat pusaka, ya namanya jimat yang menyelamatkan kita dari berbagai bencana. Jadi saya selalu cerita, apapun saya selalu cerita. Sekali-kalinya saya tidak cerita, saya sakit dengan sakit yang tidak dapat dijelaskan oleh dokter manapun. Saya pergi ke dokter A, B, C, berbagai macam jenis dokter, mulai dari dokter, pokoknya macam-macam lah, internis, paru-paru dan sebagainya. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan. Ketika saya sakit cukup lama itu, kata bapak, ini pasti ada yang kau pikirkan, gitu. Akhirnya esok harinya saya datang, Pak, bapak kemarin bilang kalau sakit saya ini karena tidak bisa dijelaskan medis. Kata bapak, pasti ada yang kau pikirkan. Gitu. Di besoknya saya memberanikan diri datang. Pak, bapak kemarin kan bilang kalau sakit saya ini kayaknya ada yang saya pikirkan. Betul Pak. Dan yang saya pikirkan bapak. Yang saya pikirkan Allah yang nah, saya bisa cerita apa saja pada beliau. Bagi kita semua, kita masih dapat melanjutkan itu dengan berziarah kepada almarhumin kita semua. Curhat, walaupun mungkin kita sampaikan dalam hati, kita sampaikan dalam hati, kita cerita, kita tumpahkan. Kita ini orang-orang yang hancur hatinya. Itu mengapa mudik, lebaran, datang berkunjung. Imam Ja'far As-Shadiq bahkan menyampaikan dalam banyak riwayat kita tahu rasionalitas dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, doa bisa sampai dari mana saja, tapi imam tetap menganjurkan berziarah itu pada pusara, berziarah itu pada makam kedua orang tua kita, hadir di makam kedua. Walaupun kita tahu sekali lagi doa yang kita baca dari jauh juga sampai, tapi hadir itu beda. Kemudian kita curhat dan lain sebagainya. Nah, kemana kemudian orang-orang yang punya banyak masalah, para munkasirati qulubuhum itu datang? Kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah. Jadi jemaah haji itu sebetulnya adalah orang-orang yang hancur hatinya. Semua kita sebetulnya mewakili semua kita yang hancur hatinya itu, yang punya begitu banyak kalimat yang ingin disampaikan, begitu banyak perasaan yang ingin ditumpahkan, ya, begitu banyak permasalahan yang ingin diceritakan. Tapi kita tahu kita tidak bisa berbagi begitu saja dengan mereka-mereka yang ada di dekat kita, karena kita khawatir malah nambah permasalahan dia. Kita khawatir nanti malah memikirkan kita ini semua punya begitu banyak
perasaan yang tidak dapat kita ungkapkan. Haji adalah kesempatan untuk mengungkapkan itu semua. Haji adalah kembali kepada Dia yang jauh lebih mencintai kita dari apapun di dunia ini. Haji adalah datang pada Dia yang siap mendengarkan segala keluh kesah kita, seluruh permasalahan kita. Ada pada haji, ada pada siapa? Ada pada orang tua yang paling mencintai kita. Azizun alaihi ma anittum, yang berat hatinya melihat kalian menderita. Itu juga beratnya kita kalau mau curhat pada orang tua itu. Nanti orang tua pasti memikirkan kita. Nah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teramat mencintai, mengasihi, dan sangat berharap menyambut mereka yang hancur hatinya. Al-munkasirati qulubuhum. Karena itu juga begitu sampai di rumah Allah Subhanahu wa taala, jemaah haji itu harus mengambil mikot kembali dan keluar dari rumah Tuhan. Selama ini kita hadapkan seluruh doa kita, seluruh keluh kesah kita, penderitaan, kegelisahan kita, apa yang tersimpan dalam batin ini, semua selalu kita hadapkan wajah kita ke arah Ka'bah Baitullah, ke arah kiblat. Tapi justru dari sana ketika mau menunaikan haji, kita diminta keluar. Tidak sah haji kita itu kalau kita pada waktu tanggal 9 Dzulhijjah yang merupakan puncak ibadah haji, kita masih berada di Ka'bah Baitullah. Tidak sah haji kita. Kita diminta untuk keluar. Kemana? Padang Arafah. Berpuluh-puluh tahun mungkin dalam hidup ini kita sampaikan doa-doa kita menghadap ke arah rumah Tuhan. Tapi pada puncaknya, pada saat terdekatnya, pada waktu kita hadir di tanah suci itu, kita justru diminta untuk keluar dari rumah Tuhan itu, mengambil titik awal dari rumah Tuhan dan menyampaikan seluruh permasalahan kita pada sebuah padang gersang bernama Arafah. Mengapa? Karena di padang itu hadir hati yang mampu mengampuni. Di padang Arafah itu ada hati yang mampu menampung seluruh penderitaan manusia. Ada telinga yang siap mendengar segala permasalahan. Ada lisan suci yang akan melantunkan seluruh doa kebaikan. Al-Hajju Arafah. Haji itu apa? Jabat tangan nanti bersama para jemaah haji ketika ibu dan bapak mengantar para jemaah haji. Walaupun tidak kita utarakan dengan lisan, tapi kita sampaikan dalam batin kita, hancurnya hati kita. Tangan kita yang bersalaman dengan jemaah yang akan berangkat, kita titip pada para jemaah bahwa hadirnya mereka di padang Arafah itu mewakili hati-hati yang hancur dari para jemaah, hati-hati kita semua, doa-doa kita semua. Kita tawasulan pada para jemaah haji. Contoh keteladanan dari yang hancur hatinya itulah bisa kita temukan pada kisah dan sejarah al-ma'sumin alaihi mafdhulul tahiyati wa taslim. Pada Sayyidatina Fatimah al-Ma'sumah salamullah alaiha, yang dijauhkan dari imamnya, dari saudaranya, dari keluarganya yang teramat dicintai. Di antara yang hancur hati itu adalah hati yang penuh kerinduan, hati yang harus menjalankan peran yang sudah diamanatkan,
Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menjaga dalam tanda petik, karena kita tidak dapat menisbatkan al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Imam Ali alaihi salam menjalani setiap hari pasca wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasca rihlah agung melakoni baginda Nabi dengan menunaikan amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi, amanah baginda Nabi lebih utama. Bagaimana apa yang terjadi pada Ahlul Bait alaihi wasallam dan pesan Ahlul Bait Nabi untuk tetap menyebarkan cinta, menyebarkan kasih kepada bahkan orang-orang yang menyakiti mereka. Sayyidah Fatimah Al-Ma'sumah salamullah alaiha patuh pada perintah imam zamannya. Beliau menetap di Madinah, kemudian datang surat meminta untuk datang, dan datang dengan sepenuh perjuangan, sepenuh pengorbanan. Saya selalu tidak henti-henti mengingatkan, ini bukan hanya jawaban seorang adik pada kakaknya, melainkan jawaban seorang pengikut pada imam zamannya. Permintaan Imam Husain alaihissalam pada Sayyidah Zainab salamullah alaiha bukan permintaan seorang kakak kepada adiknya, tapi seorang imam pada pengikutnya. Kalau engkau salat malam nanti, doakan aku pada salat malam. Itu bukan hanya permintaan, itu amar, itu perintah tasyri'i dari seorang imam zaman kepada pengikutnya. Dan dalam menjalankan itu tidak bisa bayangkan kalau itu kita, betapa pedihnya, betapa hancurnya hati kita. Di sini ada kawan, Bapak mengenal, anaknya kuliah di luar negeri, anaknya belajar di luar negeri. Beberapa waktu itu saya lihat beliau sangat khusyuk dalam ibadah dan sholat. Lalu kemudian saya dekati, saya bilang, I have been there. Saya pernah merasakan juga. Saya bilang, Bapak tahulah, terutama yang anak-anaknya merantau. Ketika anak kami yang besar belajar di luar, believe me, doa itu khusyuk sekali. Ya. Kita mau doa itu berbeda dengan doa-doa di waktu yang lainnya. Betul-betul menitipkannya itu, titip ya Allah, itu betul-betul sepenuh perasaan. Kalau bersama kita ada apa-apa, kita mungkin bisa dekatlah atau bisa cari orang untuk bantu. Tapi begitu di luar itu, titipnya itu berbeda. Kesulitan-kesulitan yang dirasakan kita di mana, Al-Ma'sumin alaihi wasallam tak terjangkau, tak terkira. Tapi kalau disebut mewakili kepedihan dan kehancuran hati kita semua. Dan terjadi, Bapak tahu, Sayyidah Fatimah Al-Ma'sumah salamullah alaiha dalam perjalanan diganggu orang, kemudian dalam keadaan sakit dibawa ke kota Qum, dan dari Qum itulah menyebar keberkahan, berkah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai alhamdulillah pada kita semua, karena langkah-langkah Sayyidah Fatimah Al-Ma'sumah salamullah alaiha. Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi wasallam dijauhkan juga dari keluarganya. Beliau di antara para imam itu semua juga terasing, gharib. Di antara sifat atau gelaran yang disebutkan pada Imam Ridha alaihissalam adalah gharibul ghuraba, imam orang-orang yang terasing dari semua yang terasing, yang dipisahkan dari keluarganya. Jadi tawasulan pada Imam Ali bin Musa Ridha alaihissalatu wassalam. Dahulu ya saya di sana, kapanpun apapun terjadi apapun saya akan lari berangkat ziarah. Ya. Orang itu perlu tempat yang dituju. Haji sebetulnya secara harfiah artinya menuju. Haji itu menuju kemana? Menuju ke Baitullah, menuju ke baginda Nabi SAW, menuju pada Allah Ta'ala. Tapi ya menuju untuk apa? Untuk menyampaikan seluruh keluh kesah kita, seluruh apa yang kita rasakan. Orang-orang yang hancur hatinya. Jadi Imam Ali bin Musa Ridha alaihissalam menjadi imam yang terasing
yang jauh dari keluarganya. Bahkan di Australia itu ada sebuah sekolah yang pola bangunan sekolahnya itu segi 8. Agak unik lah. Biasanya sekolah ya kalau nggak 4 kotak gini persegi panjang, mungkin bagaimana gitu. Ini segi 8. Saya tanya, kenapa segi 8? Kebetulan yang bikin orang Libanon di Australia. Kata orang Libanon kami ini orang Libanon dan kami ingin anak-anak kami tahu walaupun negeri mereka Australia, mereka ini sebetulnya kakek moyangnya itu dari Libanon. Jadi kita ini muhajir di sini secara isolatannya, secara keturunan. Dan kami buat segi 8 karena imamnya orang-orang yang terasing adalah imam ke-8, yaitu Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Menarik juga saya bilang falsafahnya itu. Dan buat bikin bangunan segi 8 tidak murah. Lebih murah bikin ya persegi panjang begini. Segi 8 kan lebih banyak sudutnya, lebih banyak biayanya pasti. Dan itu dengan sengaja ditanamkan supaya anak-anak belajar meneladani Imam Ali bin Musa Ar-Ridha alaihi salatu wassalam. Terakhir, haji itu menuju kepada Bakkah al-Mubarakah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah rumah yang berada di lembah Bakkah yang diberkati. Bakkah Mubarakah. Mana berkah? Banyak. Allahyarham menjelaskan kepada kita dengan kata added value. Berkah itu adalah nilai tambah, nilai plus. Kalau air minum menghilangkan dahaga kita, itu memang fungsinya. Kalau air yang sama menyembuhkan kita, itu air yang penuh berkah. Saya memaknai juga berkah itu sebagaimana kata berkah yang digunakan dalam Al-Quran. Berkah itu misalnya Allah Ta'ala gunakan untuk air. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Sehingga bagi saya keberkahan itu sama seperti air. Karena lembah Bakkah disebut mubarakan, air juga Allah Ta'ala sebut mubarakan. Ada kesamaan pensifatan dari lembah Bakkah dan air. Apa keberkahan air? Air itu berkahnya dalam tanda petik kalau mengalir. Air itu mengalirkan berkah kalau mengalir. Ia menjalankan fungsinya kalau mengalir. Dapat mengairi sawah, perkebunan dan sebagainya. Air itu berkahnya kalau mengalir. Termasuk air ini berkah kalau mengalir ke dalam. Jadi begitu dia diminum dia mengalir. Tapi kalau dibiarkan begini saja dia air yang diam itu justru sumber penyakit. Paling jelas lah demam berdarah gitu ya. Itu kan dari air yang tergenang, yang diam. Jadi berkah adalah sesuatu yang mengalir. Berkah tidak boleh berhenti pada kita. Kalau Presiden Amerika itu punya kata-kata lah yang the buck stops here. Dolar itu buck itu dolar. Kata slangnya untuk dolar. The buck stops here. Jadi kalau ibu dan bapak ngopinya di Starbucks, nah itu buck itu berarti ya, dolar. The buck stops here. Dolarnya berhenti di sini. Maksudnya semua aliran duit berhenti di meja Presiden Amerika. Nah, filosofi the buck stops here itu bertentangan dengan keberkahan. Berkah itu justru tidak boleh berhenti di sini. Kalau rumah yang kita huni hanya berhenti pada kita, itu rumah yang mohon maaf dan mohon izin kurang berkah. Rumah yang penuh berkah tidak berhenti di kita. Dia jadi majelis ilmu, dia jadi majelis silaturahmi, dia jadi majelis anak-anak yatim, dia jadi tempat yang mengantarkan kebaikan. Dia tidak berhenti hanya pada kita saja. Dia harus mengalir. Itu maknanya keberkahan.
Pokoknya sesuatu yang berhenti pada kita itu berarti tidak berkah. Secara umum makna berkah. Maka ketika ibadah haji yang datang ke Baitullah itu dinisbatkan dengan kata keberkahan, bagi jemaah haji tidak boleh manfaat haji liyashhadu manafi'alahu. Tidak boleh berbagai kenikmatan yang dihadirkan pada haji berhenti hanya pada jemaah haji saja. Dia harus mengalir pulang itu jemaah haji mengalirkan keberkahan, hatta bahkan di tanah sucinya. Tidak boleh keberkahan itu hanya berhenti sampai pada kita. Kalau kita sudah berangkat haji, gimana supaya orang lain sampai pada kenikmatan yang sama? At least ibu dan bapak itu bantu supaya orang lain bisa naik haji. Paling enggak kasih saja, ini gambaran mungkin agak terlalu to the point tapi bentuknya bisa banyak. Paling tidak berikan amplop, kalau kita bilang ini bagi jemaah haji yang pulang, ini buat nambah ongkos haji ya. Jadi dia tidak berarti dia. Mungkin yang terimanya bingung, saya kan belum niat daftar haji, tapi itu akan sangat mengubah. Boleh jadi amplop yang diterima dari ibu dan bapak itu dia tabungkan untuk buka tabungan haji. Ini niatnya untuk haji. Itu sudah keberkahan. Jadi dia tidak berhenti hanya pada kita dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sebagaimana kota Qum dan Mashhad sekarang ini pada hari-hari keberkahan wiladah Imam Ali bin Musa ridha alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah Al-Maksumah sallallahu alaiha mengalirkan keberkahan yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, mengalir terus dan terus dan terus lagi. Saya kira demikian ibu dan bapak. Insyaallah izin para jemaah yang ingin berangkat, kami titip hati-hati kami yang hancur. Kami titip segala hal yang tidak dapat kami utarakan dengan lisan. Dalam jabat tangan itu sampaikan salam kami pada al-ma'sumin alaihi mafdurut tahiyati wa taslim, pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi, pada a'immah, pada imam zaman, pada as-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kita semualah orang-orang yang hancur hati. Hancur hati tidak selalu dekat dengan ujian dan lain sebagainya. Semua kita ini adalah orang-orang yang hancur hati. Beberapa waktu terakhir ini kita semua, saya istri itu sudah sering memenuhi undangan-undangan yang nikah offline ya. Maksudnya undangannya offline, bukan nikahnya yang offline. Itu kalau sudah lihat acara sungkeman, lihat orang tua melepas anaknya, itu kita ikut nangis. Bukan kali yang pertama kita melihat orang tua melepas anak, tapi setiap lihat nangis lagi. Tidak dapat menahan keharuan. Itu hati yang juga hancur ya. Bukan hancur karena berat, bukan hancur karena tidak ridho anaknya dipinang orang lain. Dan Allah Ta'ala hadir di situ. Bukan hanya hadir di mereka yang diuji dengan musibah, hadir pada tatapan penuh kasih orang tua pada anak-anaknya, tatapan penuh keridhaan. Itu mengapa kita itu suka sama anak-anak dan sebagainya juga. Mereka mewakili kebeningan hati. Mari kita doakan almarhumin kita semua, terkhusus Allah yarham Bunda, para guru kita semua, jemaah haji, wajibatil huquqi alaina ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa alihi tayyibin tahirin, la siyama baqiyatil lail fil ardin arwahuna wa arwahul alamin li turabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijatul Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi wa siddiqina wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sayyidina hadhihi niyyah hadiyatan lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi thahirin. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang hancur hati, yang diuji dengan berbagai cobaan, yang dizalimi, yang dianiaya, yang terampas dari hak-haknya, yang sakit di antara kita, yang menghadapi, kalau kata anak-anak muda sekarang, supaya kita selalu menghormati sesama kita, karena everyone is fighting his or her own battle. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Kalau kita tidak dapat menghimpun banyak alasan untuk menghormati orang lain, cukuplah penghormatan itu dengan mengetahui bahwa setiap orang itu punya perjuangannya sendiri, punya apa yang ia hadapi sendiri. Bagi mereka semua kita antarkan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa barik lil hujjati wazuwari fi zadi wan nafaqah wa qadhi ma awjabta 'alaihim minal hajji wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma kun li waliyikal fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aidan hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawilan birahmatika ya arhamar rahimin.